Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solihah? Ustazah berharap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang hadis hidup bersih dan sehat beserta adab-adab makan dalam Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap hidup bersih dan sehat dan sikap peduli pada lingkungan. Marilah kita membuka pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama yaitu menunjukkan sikap hidup bersih dan sehat. Anak-anak ustazah, biasakanlah menjaga sikap hidup bersih dan sehat, terutama pada saat makan dan minum. Ingatlah untuk mencuci tangan dan berdoa sebelum kita makan. Dan pastikan anak-anak ustazah, makanan yang kita makan adalah makanan yang memenuhi unsur halal dan thayyib. Nah, ustazah, apa sih makanan yang halal itu? Makanan yang halal artinya makanan yang kita makan harus terhindar dari makanan yang haram, baik dari jenis makanannya maupun cara memperolehnya. Lalu, thayyib itu apa? Thayyib itu artinya bahwa makanan yang kita makan sebaiknya memenuhi kandungan gizi yang baik dan menyehatkan badan. Anak-anak ustazah, tubuh kita memerlukan banyak zat secara seimbang seperti apa? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, sekarang ustazah tunjukkan ya vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia. Vitamin A yang berguna untuk menjaga kesehatan mata. Seperti apa? Wortel, cabai, pisang, dan pepaya. Vitamin B1 berguna untuk menjaga kesehatan kulit, seperti gandum, kacang hijau, daging, beras, dan ragi. Vitamin B2 berguna untuk mencegah sariawan. Sumber makanannya yaitu sayuran hijau, susu, dan kacang kedelai. Vitamin B3 yang berguna untuk menjaga sistem pencernaan. Sumber makanannya buah-buahan, ikan, kentang, dan gandum. Selanjutnya vitamin C berguna untuk menyembuhkan flu dan sebagainya. Sumber makanannya seperti apa ustazah? Seperti jeruk, tomat, nanas, dan jambu. Selanjutnya ada vitamin D berguna untuk menjaga dari kerusakan gigi. Sumber makanannya seperti apa? Telur, minyak ikan, keju, dan susu. Dan yang terakhir yaitu vitamin E yang berguna untuk mencegah gangguan saraf dan otot. Sumber makanannya yaitu kuning telur, ayam, ikan, dan kecambah. Pelajaran kedua yaitu menunjukkan sikap peduli pada lingkungan. Nah, anak-anak ustazah, selain menjaga kebersihan dan kesehatan diri, kita juga harus peduli dan menjaga tempat tinggal dan lingkungan kita. Lalu, bagaimana cara menjaga lingkungan? Ada yang tahu anak-anak ustazah? Betul. Yang pertama yaitu merawat tumbuhan di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya, menyiram tanaman. Yang kedua, menyayangi hewan. Bagaimana caranya?
Misalkan dengan kita memberi makan kepada hewan-hewan peliharaan seperti ayam, kucing, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Seperti apa contohnya? Seperti menebang hutan sembarangan. Karena penebangan hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Anak-anak ustazah, di Indonesia itu ada beberapa tempat perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang sudah langka atau hampir punah. Contohnya yang pertama yaitu ada Suaka Marga Satwa. Apa sih Suaka Marga Satwa itu? Nah, Suaka Marga Satwa adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah. Contohnya hewan yang dilindungi itu seperti apa? Seperti harimau, ada komodo, ada orangutan, tapir, dan hewan lainnya yang sudah langka ditemukan. Selanjutnya yang kedua ada namanya perlindungan hutan. Itu adalah tempat perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan. Contohnya apa? Contohnya hutan lindung dan hutan wisata. Yang ketiga yaitu taman laut. Jadi ada juga ya laut yang dilindungi oleh undang-undang sebagai upaya agar terlindung kelestariannya dengan bentuk cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan taman wisata. Nah, contoh taman laut yang dilindungi itu adalah Taman Laut Bunaken. Ada yang tahu di mana tempatnya? Ya, tempatnya yaitu di Sulawesi Utara. Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah penjelasan ustazah tentang sikap menjaga hidup bersih dan sehat beserta sikap peduli kita terhadap lingkungan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, tugas anak-anak ustazah selanjutnya adalah mengerjakan soal di halaman 54 bagian A yaitu 10 nomor dan bagian B 3 nomor. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilai. Ustazah ucapkan terima kasih untuk anak-anak ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.